rahimahullahu ta'ala qala babul khawkhati, bab pintu kecil, wal mamarri dan tempat lewat, fil masjid menuju ke masjid. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu. Sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di hadapan Allah. Fakhtara ma 'indallah, lalu dia memilih apa yang di hadapan Allah. Fabaka Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar menangis. Faqultu fi nafsi, maka Abu Sa'id mengatakan pada dirinya, ma yubki hadha syekh, apa yang membuat syekh ini menangis? Iyyakunillahu khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Jika Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di hadapan Allah, lalu dia memilih apa yang di hadapan Allah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal 'abda. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang dimaksud sebagai hamba tadi. Wa kana Abu Bakr a'lamana, dan Abu Bakar itu yang paling paham di antara kami. Qala ya Abu Bakr la tabki, maka Nabi bersabda, wahai Abu Bakar, tidak usah menangis. Inna amanna an-nasi alayya, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepada saya, fi suhbatihi wa malihi, di dalam persahabatan dan hartanya, adalah Abu Bakr radhiyallahu anhu. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati, andai aku mengambil seorang kekasih dari umatku, lattakhadtu Abu Bakrin, sungguh ku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh, akan tetapi persaudaraan Islam dan kecintaan, maksudnya dia adalah saudara saya dalam Islam. La yabqayanna fil masjidi babun illa sudda, jangan tersisa di dalam masjid satu pintu, illa sudda, kecuali ditutup, illa babu Abi Bakrin, kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini membicarakan tentang adanya pintu-pintu kecil di belakang rumah-rumah para sahabat, yang dari pintu kecil ini dia langsung masuk ke dalam masjid. Karena Masjid Nabawi itu kan di antara rumah-rumah para sahabat, dikelilingi rumah-rumah ini, sehingga para sahabat kalau mereka mau menuju masjid cukup dari pintu kecilnya dibuka langsung masuk masjid. Ini kemudian dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Supaya tidak dijadikan masjid itu sebagai tempat lalu lalang. Kalau orang mau ketemu tetangganya yang sana, dia keluar sana, mau ketemu tetangganya keluar sana. Maka dalam hadis yang lain disebutkan la tattakhidul masajida turuqan, jangan jadikan sebagai masjid sebagai jalan-jalan atau tempat lalu lalang. Maka semuanya disuruh untuk ditutup selain pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pintunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini termasuk fadilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang Syiah mereka juga meriwayatkan hadis yang seperti ini, tetapi riwayatnya berbeda. Kalau ahlu sunnah hadisnya adalah illa baba Abi Bakrin, kecuali pintu Abu Bakar. Kalau orang-orang Syiah illa baba Aliyin, kecuali pintunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi bagi kita ahlu sunnah yang sahih adalah riwayat ini, illa baba Abu Bakrin. Adapun baba Ali itu hadisnya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gambaran rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu punya 3 pintu rumahnya. Satu pintu menuju ke arah masjid langsung. Jadi misalnya ini kotak ya. Maka pintu yang sini ini dari kamar Aisyah, ini langsung menuju ke masjid. Kemudian di sini ada hujrah. Hujrah itu tempat di luar kamar. Nah, di sini ada pintu menuju ke hujrah istri-istri Nabi yang lain. Maka rumahnya Aisyah dengan istri-istri Nabi yang lain itu berderetan begini. Kemudian pintu luar ini yang untuk menerima tamu-tamu. Dan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya ada 2 ruang. Ruang pertama ruang kamar yang biasanya tidur bersama Aisyah, itu disebut baitun.
Kalau kita orang Indonesia menyebut baitun artinya rumah, tapi zaman dulu baitun maksudnya ghurfah atau kamar. Kemudian ruang kedua adalah di luarnya kamar. Ini disebut hujrah. Hujrah itu kalau zaman sekarang diartikan kamar, tapi zaman dulu malah luarnya kamar atau pekarangan kalau zaman sekarang ya. Nah, hujrah ini tidak ada atapnya, sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, beliau segera keluar dari baitun, dari kamarnya menuju kepada hujrah untuk melihat ke arah langit untuk membaca rukuk terakhir dari surat Ali Imran ya. Nah, itu dilakukan pada hujrah ini. Nah, kalau ada yang mau buat rumah sebagaimana rumah Nabi silahkan ya. Ghurfah kecil yang kalau Nabi sholat di situ maka sujud itu akan bertemu dengan kakinya Aisyah karena kecilnya ruangan kamar Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah hujrah. Nah, di sini yang untuk menerima tamu-tamu yang itu tidak ada atapnya ya, sehingga bisa melihat langit. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Jadi mereka itu di luarnya hujrah teriak-teriak memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling paham terhadap sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga beliau yang paling paham terhadap kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan akhirat atau antara dunia dengan jannah, dia pilih jannah. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis. Sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang menangis, karena semuanya tidak paham bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah saya ini disuruh oleh Allah untuk milih tetap di dunia atau pilih mati. Maka beliau pilih mati supaya segera ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nangisnya Sayyidina Abu Bakar gara-gara ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari sini juga kita ambil pelajaran bolehnya menangis apabila ada kematian. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menulis dua bab. Bab orang yang tampak sedih ketika kematian. Bab berikutnya bab orang yang tidak tampak sedih ketika kematian. Artinya dua-duanya boleh ya. Mau sedih mau tidak silahkan. Karena masalah ini berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Ada orang yang sifatnya kuat, ada orang yang sifatnya rahmat sehingga cepat menangis, ini tidak ada masalah. Adapun Sayyidina Abu Bakar orang yang paling paham terhadap kitabullah itu berdasarkan kejadian di akhir hayat Nabi SAW. Beliau ketika sakit tidak menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, tetapi malah menyuruh siapa? Abu Bakar menjadi imam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Sementara Ubay bin Ka'ab ini adalah orang yang paling qari, yang paling pintar dalam membaca Quran. Tetapi kalau dalam pemahaman maka Sayyidina Abu Bakar lebih paham. Dan itulah yang menyebabkan sebagian mazhab memilih aqra' itu maknanya adalah yang paling paham, bukan yang paling hafal. Hadis 295 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi asiban ra'sahu bi khirqah. Nabi keluar pada waktu sakitnya yang mati padanya dalam keadaan mengikat kepalanya dengan satu kain. Menunjukkan bahwa orang sakit boleh mengikat kepalanya untuk melenyapkan atau mengurangi rasa sakitnya. Faqa'ada 'alal mimbar, duduk di atas mimbar. Fahamidallah wa athna alaih, memuji Allah dan menyanjung. Menyanjung itu pujian yang diulang-ulang. Athna itu adalah alhamdul mukarrar. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, innahu laysa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakr bin Abi Quhafah. Tidak ada dari manusia seorang pun yang lebih berjasa kepada saya dalam dirinya dan hartanya daripada Sayyidina Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini putranya Abu Quhafah, dan Abu Quhafah ini juga muslim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Walau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila, walakin khullatul islami afdal. Khullah
dari kata-kata khalil ya, kekasih. Kekasih di dalam Islam itu lebih utama. Maksudnya Abu Bakar ini adalah saudara Islam, akhil muslim. Suddu anni kulla khayqatin, tutuplah dari saya setiap pintu kecil fi hadzal masjid, yang menuju ke masjid ini, ghaira khawkhati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Sama ya. Babul abwab wal ghalaqi lil ka'bati wal masajid. Bab pintu-pintu dan gembok-gembok untuk Ka'bah dan masjid-masjid. 296. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah fada'a Uthman bin Talhah fa fataha al-baba. Beliau datang ke Mekah memanggil Uthman bin Talhah al-Hajabi. Disebut al-Hajabi untuk Uthman bin Talhah ini karena dia pembawa pintu kunci pintu Ka'bah. Maka dia membuka pintu. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi masuk ke Ka'bah, wa Bilalun wa Usamah bin Zaid wa Uthman bin Talhah. Thumma aghlaqa al-baba, kemudian dia mengunci pintu. Falabitha fihi sa'atan, tinggal sesaat. Thumma kharaju, kemudian keluar. Qala Ibnu Umar, fabadartu, lalu saya bersegera, fasa'altu Bilalan, bertanya kepada Bilal, faqala shalla fihi. Faqala, maka Bilal mengatakan shalla fihi, ya, Nabi salat di dalamnya. Faqultu fi ayyin, maka saya tanya lagi, di mana? Qala bainal ustuwanataini, di antara dua tiang. Qala Ibnu Umar mengatakan, fadhahaba alayya, lenyap dari saya, an as'alahu kam shalla, untuk bertanya kepadanya berapa rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Hadis ini menunjukkan bolehnya masjid ada pintunya dan ada kuncinya atau dikunci. Memang masalah ini khilafiyah, tetapi memang hukum asalnya masjid itu jangan dikunci supaya orang bisa salat 24 jam di masjid. Allah mengatakan, wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyulkara fihi wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyulkara fihi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Kalau kita kunci, otomatis orang tidak bisa zikir kepada Allah, maka ini termasuk mana. Karena itu hukum asalnya masjid tidak dikunci. Kapan boleh dikunci? Boleh dikunci ketika diperlukan untuk dikunci. Misalnya dikhawatirkan adanya kemalingan di dalam masjid tersebut, nah maka dikunci, tidak ada masalah. Atau ada hewan yang akan mengotori masjid, nah maka dikunci, tidak ada masalah. Karena itu kepada para takmir paling bagusnya kalau masjid dikunci, sisakan tempat luar yang masih bisa digunakan untuk salat. Jangan dikunci total. Ini menyebabkan orang susah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Ibnu Umar orang yang sangat rakus untuk mengetahui sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau langsung bertanya, pertama kali yang bertanya, apa yang dilakukan Nabi, salat atau tidak. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi masuk ke Ka'bah kemudian salat. Maka hadis ini didahulukan dari perkataan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat di dalam Ka'bah. Karena kaidahnya mengatakan al-muthbit muqaddam 'ala nafi, yang menetapkan itu didahulukan daripada yang meniadakan. Nah, Sayyidina Bilal menetapkan bahwa Nabi betul-betul salat di dalamnya. Dan salat di dalam Ka'bah menghadap ke arah manapun bebas, karena semuanya sudah menghadap ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat. Kemudian salat berapa rakaat tidak disebutkan dalam hadis ini, tetapi yang zahir adalah Nabi salatnya berapa? 2 rakaat. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat siang hari maupun malam hari adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun tambahan wan nahar ini diperselisihkan oleh para ulama. Imam Nasa'i mengatakan salah kata-kata wan nahar, khata' atau ghalat ya. Tetapi Syekh Albani mensahihkan tambahan wan nahar ini. Seandainya salat 1 rakaat bagaimana? Boleh salat 1 rakaat apabila salatnya adalah salat sunnah mutlak. Karena Sayyidina Umar pernah beliau salat sunnah hanya 1 rakaat.
Maka dipanggil oleh sebagian jamaah masjid, wahai Sayyidina Umar, baru 1 rakaat. Maka beliau mengatakan, ini hanyalah nafilah. Barang siapa yang mau nambah, nambah. Barang siapa yang mengurangi, mengurangi. Maksudnya tidak apa-apa salat sunnah 1 rakaat. Sayyidina Abu Dzar pernah salat sunnah beberapa rakaat tak terhitung jumlahnya saking banyaknya. Salat. Tamunya menunggu saking lamanya, dia akhirnya duduk. Kemudian selesai salat, maka tamunya bertanya, saya tidak tahu Anda tadi salat berapa rakaat? Banyak sekali. Apakah Anda tahu salat berapa rakaat tadi itu? Maka Sayyidina Abu Dzar menjawab, kalau saya tidak tahu jumlah rakaat saya, maka Allah tahu. Maka ini maksudnya salat sunnah mutlak tidak harus ditentukan berapa rakaat. Bebas berapa rakaat, kita tahu atau tidak tahu jumlah rakaatnya, tidak ada masalah. Karena itu sering saya katakan kepada orang-orang yang suka masuk masjid kemudian berdiri. Kenapa berdiri? Karena menunggu imam datang, khawatir kalau imamnya segera datang. Tidak perlu berdiri begitu. Masuk aja sholat, niatkan sholat sunnah mutlak. Sehingga ketika dapat 1 rakaat imamnya sudah datang, maka kita langsung tutup dengan tahiyat. Gak ada masalah sholat 1 rakaat karena niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Bab berikutnya, babul hilaqi wal julusi fil masjid, bab halaqah-halaqah dan duduk di dalam masjid. Wa bihi ilaihi qala wa anhu radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar, ma tara fi salatil lail, apa pendapat Anda tentang salat malam? Qala mathna 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Fa idza khasya subha shalla wahidah, kalau khawatir masuk subuh baru salat 1 rakaat yaitu witir. Fa autarat lahu, ini berarti masih sabda Nabi sebenarnya ya. Jadi ini tandanya salah di sini ya. Ini mestinya fa autarat lahu ma shalla, ini masih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 1 rakaat itu mewitirkan bagi dia apa yang sudah dia lakukan. Wa innahu kana yaqulu, ini baru kemudian perkataan Sayyidina Ibnu Umar, ij'alu akhir salatikum witran, jadikanlah salat terakhir kalian adalah witir. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bih, karena Nabi memerintahkan terhadapnya. Hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Malik bahwa salat malam itu tidak ada batasnya, karena Rasulullah mengatakan mathna. Adapun pendapat yang membatasi salat tahajud hanya boleh 11 rakaat, tidak boleh lebih, maka ini pendapat baru dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Bisa dikatakan pendapat bid'ah yang tidak sesuai dengan pendapat ulama salaf, sehingga beliau di sini salah. Kemudian hadis ini menyuruh kita untuk menjadikan salat witir itu yang terakhir, tetapi perintah di sini perintahnya sunnah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat witir di awal malam yaitu sebelum tidur, pernah juga di tengah malam yaitu ketika ngelilir, pernah juga di akhir malam yaitu sebagaimana dalam hadis ini. Maka perintahnya di sini perintah sunnah. Babul istilqa fil masjid, bab berbaring di dalam masjid. 298 wa bihi ilaihi qala an Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Nabi berbaring di masjid meletakkan salah satu dari kedua kakinya pada yang lain. Maka larangan tidur di masjid ini kurang bagus karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya tujuannya bagus supaya tidak mengotori masjid. Karena itu kalau tidur di masjid maka hendaklah kita menjaga jangan sampai ada kotoran yang tertinggal di masjid. Misalnya kalau kita mau i'tikaf bermalam di masjid itu bawa sarung, maka tidurnya pakai alas sarung, sehingga kalau kita misalnya junub atau misalnya mengeluarkan liur, itu semuanya mengenai sarung kita, tidak mengenai area masjid langsung. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan hal ini, meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Tapi Nabi sendiri melakukan. Ini gimana? Ini maksudnya adalah yang dilarang itu kalau menyebabkan auratnya terbuka.
Tetapi kalau tidak menyebabkan auratnya terbuka, tidak apa-apa. Misalnya tidur dalam kondisi jegang, meletakkan satu kaki di atas kaki yang lainnya tapi jegang begini, pakai sarung. Nah, ini menyebabkan auratnya terlihat. Ini yang dilarang. Tapi kalau kakinya panjang begini ya, tidak jegang, maka aman, tidak akan terbuka auratnya insyaallah taala. Sehingga dua hadis itu tidak saling bertentangan, dan ini termasuk ilmu mukhtalifil hadis, yaitu hadis-hadis yang bertentangan yang bisa dikompromikan. Bab salat fi masjidis suq, bab salat di masjidnya pasar. 299 wa bihi ilaihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jami'i tazidu ala salatihi fi baitihi. Salat jamaah itu lebih daripada salat sendiri di rumah. Wa salatihi fi suqihi, demikian juga salatnya di pasarnya. 25 derajat, 25 derajat. Fa inna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana wa atal masjida la yuridu illa shalah, karena seseorang kalau dia wudu kemudian membaguskan wudunya, datang ke masjid tidak menghendaki kecuali salat, lam yakhtu khatwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu khati'ah, tidak melangkah satu langkah kecuali Allah angkat satu derajat, Allah gugurkan satu dosa. Jadi satu langkah menghasilkan dua fadilah. Fadilah pertama terangkat derajat, fadilah kedua gugur dosa. Dalam hadis yang lain, satu langkah meninggikan derajat, satu langkah lagi baru menggugurkan dosa. Dua-duanya hadis yang sahih. Dalam hadis yang lainnya lagi, satu langkah itu asyru derajat, mendapatkan 10 derajat. Riwayat Imam Ahmad juga sahih. Nah, karena sahih maka dikompromikan bahwa ini bermacam-macam, tergantung mungkin niatnya ya. Semakin ikhlas mungkin, maka semakin besar fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadkhulul masjid, sampai masuk masjid. Fa idza dakhala al masjid kana fi salatin, kalau dia masuk masjid dia terhitung salat, maksudnya mendapatkan pahala salat. Maka natahbisuhu, selama salat itu menahan dia, maksudnya selama menunggu salat selesai. Wa tusalli alaihi al malaikatu alaihi, malaikat mendoakannya. Ini zahirnya ketambahan satu alaihi ya. Wa tusalli alaihi al malaikatu titik ya, alaihinya tidak dua kali. Madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi, selama dia di majlisnya yang salat padanya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yu'dhi ay yuhdits fihi, selama dia tidak mengganggu, maksudnya hadas di dalam masjid. Ini menunjukkan pentingnya doa Allahumma ighfir lahu warhamhu, sehingga dipilih oleh malaikat sebagai doa untuk orang yang menunggu salat di dalam masjid. Dan hadis ini menunjukkan fadilah menunggu salat di dalam masjid, karena dia terhitung salat. Adapun kalau menunggunya di luar masjid maka tidak termasuk, karena di sini disebutkan fa idza dakhalal masjida man kana fil masjid yantadhiru shalah fa huwa fis shalah. Hadis ini menunjukkan juga fadilah salat jamaah, yaitu 27 atau 25 derajat. 27 sahih, 25 sahih. Cara mengkompromikannya diambil yang paling banyak, karena kalau diambil jumlah yang terbanyak maka jumlah yang sedikit sudah masuk di dalamnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salat di masjid pasar meskipun berjamaah pahalanya lebih kecil daripada salat di masjid kampung, karena masjid pasar ini berbeda dengan masjid kampung. Masjid kampung digunakan setiap saat, masjid pasar hanya digunakan ketika ada orang-orang di pasar. Dan zahir dari pendapat Imam Bukhari adalah seperti itu, karena beliau mengatakan di sini babus shalah fi masjidis suq, kemudian beliau membawakan hadis tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi. Fi suqihi maksudnya apa? Mencakup salat sendiri di pasar maupun salat di masjid pasar. Wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin saja
Ya namanya pendapat ya, tidak harus benar ya, tapi ada pendapat seperti itu berdasarkan hadis ini. Ya masuk akal sebenarnya, karena apa? Masjid pasar karena digunakannya tidak setiap saat, maka dia kalah utama daripada masjid kampung yang digunakan setiap saat. Karena fadilah satu tempat itu adalah tergantung amal yang dilakukan padanya. Semakin banyak amal soleh dilakukan padanya, semakin besar fadilahnya. Karena itu Masjidil Haram adalah masjid yang paling utama, karena Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, yang lebih awal dibangun berarti lebih lama dipakai, lebih utama. Dan para ulama salaf kalau mampir pada satu kampung, mereka selalunya bertanya aina aqdamul masajid, di mana masjid yang paling kuno untuk mereka salat di situ, karena dianggap salat tempatnya paling utama karena lebih lama digunakan untuk salat. Maka pendapat ini ada sisi kuatnya ya dari sebab ini. Monggo. Apa? Oh ya. Apa yang dimaksud majlisil ladzi yusalli fihi? Selama seseorang itu masih di tempatnya, tempat duduknya yang dia salat padanya. Apakah dia itu maksudnya tidak bergeser dari tempat duduknya, ataukah dia itu berada di masjid yang dia salat tersebut? Di sini ada khilaf, tapi yang dipilih oleh guru kami Syekh Walid hafizahullah bahwa ini maksudnya adalah masjid tersebut semuanya. Jadi meskipun kita sudah bergeser, meskipun kita jalan-jalan di masjid tadi, tetapi selama masih berada di masjid, maka masih termasuk mendapatkan fadilah ini ya. Wallahu a'lam bissawab. Bab tasbikil asabi' fil masjid wa ghairihi, bab mentasbik jari-jari di masjid maupun yang lain. 300 wabihi ilaihi qala an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan saling menguatkan. Dalam hadis yang lain kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau sebagiannya sakit maka semuanya tidak bisa tidur dan terasa sakit ya, dan terasa demam. Kemudian beliau itu syabbaka mentasbiknya. Hadis ini menunjukkan bolehnya tasbik di dalam masjid. Memang ini masalah khilafiyah, tapi ringkasnya yang paling kuat adalah bahwa tasbik dilarang ketika salat dan ketika sudah menuju salat. Jadi dari rumah kita menuju salat itu sudah tidak boleh tasbik. Kenapa? Fa innahu fi shalah. Karena ketika dia berangkat dari rumah itu sudah termasuk salat, sehingga hukum-hukum salat sebagiannya berlaku. Salah satunya apa? Yaitu tidak boleh tasbik. Dan ini sering dilanggar orang ya, menunggu qamat sambil duduk sambil tasbik. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kenapa tasbik dilarang? Ada keterangan mengatakan itu perbuatan setan, wallahu a'lam bissawab, saya tidak mengetahui hadisnya. 301 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyi. Al-asyi ini mulai dari tergelincir matahari, berarti antara salat duhur dan asar ya, salah satu dari keduanya. Fa shalla bina rak'atain. Zuhur asar mestinya 4 rakaat, maka beliau salatnya hanya 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian salam. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjidi fattaka 'alaiha. Berdiri kepada kayu yang terlintang di masjid lalu bersandar padanya, ka'annahu ghadban, seperti sedang marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa shabbaka baina asabi'i. Wa wada'a khaddahu al-ayman 'ala dhahri kaffihi al-yusra, meletakkan pipi kanan pada punggung telapak kiri. Wa kharajatis sar'anu min abwabil masjid, dan keluarlah orang-orang yang cepat-cepat dari pintu-pintu masjid. Faqalu, mereka mengatakan qasuratis shalah, salatnya diqasar. Wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar, fahaba, maka keduanya takut ayyukallimahu, untuk bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun, ada seseorang yang tangannya panjang, yuqalu lahu dzul yadain, dijuluki dengan dzul yadain, namanya Khirbaq.
Qala ya Rasulullah, Khirbak mengatakan, wahai Rasulullah, anasita am qasratis salah, Anda lupa atau salatnya dikosor? Qala lam angsa wa lam tuqsar, tidak lupa, tidak dikosor. Qala akama yaqulu dzul yadain, apakah seperti dikatakan oleh dzul yadain? Faqalu na'am, fataqaddama fa sallama taraka thumma sallama. Nabi maju kemudian salat 2 rakaat kemudian salam. Thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal, kemudian takbir sujud sahwi. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal, thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara. Nah, maka di sini Nabi melakukan tasbih setelah selesai salat jamaah. Ini menunjukkan tidak ada masalah meskipun dilakukan di masjid ya. Jadi Imam Bukhari ini melemahkan pendapat yang melarang tasbih di dalam masjid ya. Maka beliau mengatakan tasbihul asabi' fil masjid, maksudnya enggak apa-apa selama tidak menunggu apa? Salat. Tapi kalau menunggu salat maka tidak boleh. Dan dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, Nabi bisa lupa. Tetapi Nabi lupa itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat untuk umat beliau. Ada hadis tapi dhaif mengatakan nusitu li usyarra. Saya itu dibikin lupa untuk membuat syariat ya. Jadi syariat sujud sahwi ini disengajakan oleh Allah bahwa Nabi lupa dulu supaya ada sujud sahwi. Tapi hadisnya dhaif ya. Kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa kalau terpaksa ngomong ketika tengah-tengah salat untuk memperbaiki salat tersebut, maka tidak membatalkan salat. Misalnya imamnya ditasbihi, subhanallah, dia bingung, dia perbaiki salatnya masih salah, subhanallah, dia perbaiki salah lagi. Akhirnya makmumnya mengatakan sujud kurang 1. Nah ini terpaksa, ini enggak apa-apa. Karena dalam hadis ini ada dialog antara Rasul dengan Dzul Yadain. Padahal salatnya belum selesai. Nah, dialog ini menunjukkan bahwasanya salat belum selesai, ngomong boleh apabila terpaksa menurut sebagian para ulama. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya kalau ada kasus seperti ini, maka orang-orang yang sudah terlanjur pulang dan tidak mengetahui kalau ada kekurangan dalam salat, maka salatnya sudah sah, tidak disuruh untuk mengulangi lagi. Karena dalam hadis ini disebutkan wa kharajatis sar'an, orang yang bercepat-cepat sudah pada keluar, dan tidak disebutkan mereka dipanggil untuk balik lagi ke masjid. Demikian istimbat para ulama terhadap kalimat ini wa kharajatis sar'an. Tapi yang masih berada di masjid wajib untuk apa? Menambah karena salatnya masih kurang. Hadis ini menunjukkan juga sujud sahwi dilakukan setelah salam. Karena di sini disebutkan tsumma sallama tsumma kabbara. Setelah salam baru kemudian sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu bebas, boleh setelah salam sebagaimana dalam hadis ini, boleh juga sebelum salam sebagaimana hadis yang lain. Kalau dilakukan setelah salam, maka setelah sujud sahwi salam lagi. Jadi salamnya jadi 2 kali. Salam dari salat dan salam dari sujud sahwi. Sebagaimana riwayat Mughirah di dalam Sunan Tirmidzi. Itu jelas-jelas setelah sujud sahwi kemudian salam lagi ya. Hadisnya Mughirah dalam Sunan Tirmidzi. Kalau di sini enggak disebutkan salam lagi, tapi hadis itu saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Babul masajid allati ala turuqil Madinah, bab masjid-masjid yang ada pada jalan-jalan Madinah, wal mawadhi' allati shalla fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tempat-tempat yang Nabi salat padanya. وبه إليه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق. Ibnu Umar salat di beberapa tempat dari jalan. ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة, karena dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada tempat-tempat tersebut. Ini adalah fikih Ibnu Umar yang menyelisih seluruh para sahabat, sehingga fikih ini tidak usah ditiru ya. Sayyidina Umar bin Khattab marah-marah apabila ada orang melakukan seperti ini. Beliau mengatakan, kalau kalian lakukan seperti ini,
membuntuti asar-asar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini akan menyebabkan kehancuran pada kalian sebagaimana kehancuran umat terdahulu membuntuti asar-asar para nabi-nabi mereka. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Walid hafizahullah taala. Nah, tentu saja Sayyidina Umar berpendapat berbeda dengan anaknya Ibnu Umar. Kita lebih memilih pendapat Sayyidina Umar, ya, karena Sayyidina Umar termasuk Khulafaur Rasyidin, dan juga Rasul mengatakan ja'alallahu al-haqqa fi qalbi Umar wa lisani. Allah meletakkan kebenaran pada hatinya Sayyidina Umar dan lidahnya. 303 bihi ilaihi qala wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu bidil Hulaifah hina ya'tamir. Nabi singgah di Dzul Hulaifah ketika umrah. Wa fi hajjatihi hina hajja, juga ketika haji. Tahta samuratin, di bawah pohon samurah, fi maudhi'il masjidil ladzi bidil Hulaifah. Wa kana idza raja'a min ghazwin kana fi tilka at-tariq aw hajjin aw amratin habata min batni wadin. Fa idza dhahara, apabila naik min batni wadin anakha, beliau itu menderumkan bil batha, pada tempat batha. Batha itu tempat yang banyak kerikilnya, ya, sehingga disebut batha. Allati ala syafiril wadi, yang di pinggir lembah asy-syarqiyah, yang timur. Fa'arrasa, maka beliau istirahat malam, istirahat di akhir malam, arrasa ta'ris. Thumma hatta yusbih. Laisa indal masjidil ladzi bihi jaratin wala 'alal akamah, tidak pula di atas gundukan, allati 'alaihal masjid, atau di atas bukit, ya, yang ada masjid padanya. Kana thamma khalijun, di sana ada khalij. Khalij itu adalah lembah yang dalam. Yusalli Abdullah bin Umar salat indahu, padanya. Fi batnihi, pada perutnya lembah, kuthubun, ada gundukan-gundukan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thamma yusalli. Fadaha, lalu menghamparkan, fihi, pada tempat tersebut, as-sailu, banjir. Menghamparkan apa? Bil batha, kerikil-kerikil. Hatta dafana dzalikal makan, sehingga menimbun tempat tersebut, alladzi kana Abdullah yusalli fi, yang biasa Ibnu Umar salat padanya. Ini nanti banyak mufradat yang baru, ya, tapi sebenarnya maksudnya satu, yaitu Ibnu Umar ini memilih tempat-tempat yang pernah dilakukan salat oleh Nabi pada tempat tersebut, mengikuti asar-asar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak disukai oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. 304. Wa haddatsa Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla haitsul masjidus saghir alladhi duna al-masjidil ladzi bi syarafir rauha. Syarafir rauha nama tempatnya. Wa qad kana Abdullah ya'lamul makana alladhi kana shalla fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu thamma an yaminika hina taqumu fil masjid tusalli wa dhalika al-masjidu ala haffatit tariqil yumna, di tepi jalan yang kanan. Wa anta dhahibun ila Makkah bainahu wa bainal masjidil akbari ramyatun bihajarin, satu lemparan batu jarak jauhnya itu, au nahwu dzalik. 305. Wa kana Abdullah yusalli ila al-irqil ladzi 'inda munsharafir rauha. Al-irqi itu maksudnya nama tempat, jadi bukan irqun, urat, ya, karena tidak pas kalau diartikan salat menghadap urat. Di bawah ada, ya, al-murad bihi irqudz dzubiyah wa huwa wadin, lembah. Alladzi 'inda munsharafir rauha, di tempat penghabisannya rauha. Rauha juga nama tempat lagi. Wa dzalikal irqu intiha utarafihi, bagian ujung dari bagian penghabisan dari ujungnya, ala hafatit tariq, di tepi jalan, dunal masjidil ladzi bainahu wa bainal munsharaf, wa anta dhahibun ila Makkah. Wa qad ibtaniya, setelah dibangun, thamma masjidun, falam yakun Abdullah bin Umar yusalli fi dzalikal masjidi hatta kana yatrukuhu an yasarihi wa wara'ahu wa yusalli amamahu ila al-irqi nafsihi. Wa kana Abdullah yaruhu, Abdullah itu pergi, minar rauha, fala yusalli hatta ya'tiya dzalikal makana fa yusalli fihi adh-dhuhra.
wa idza aqbala min makkah fa in marra bihi qabla subhi bi sa'atin aw min akhir as-sahari arrasa hatta yusalli biha subha. Ya, jadi Ibnu Umar selalu mampir di situ karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga salat di situ. 306 wa haddatsa Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu tahta sarhatin. Ibnu Umar itu singgah di bawah pohon besar, dhakhmatin yang gemuk pohonnya, tunar Ruwainah, sebelum Ruwainah. Ruwainah ini nama desa. An yaminit tariq wa wijahat tariq, dan menghadap ke jalan, fi makanin bathin, pada tempat yang luas, sahlin yang datar. Jadi sahlin itu kadang artinya mudah, kadang artinya apa? Datar ya. Kalau untuk urusan ya mudah, kalau untuk tempat itu datar. Kalau untuk adzan juga datar. Al-adzanu sahlun, adzan itu datar, tidak meliuk-liuk, tidak dilakukan. Hatta yufdiyas, sehingga sampai min akamatin duwaina baridir ruwainah, dari satu bukit sebelum satu barit dari Ruwainah tadi. Bimilaini, 2 mil. Wa qad inkasara a'laha, telah putus bagian atasnya, maksudnya telah roboh ya. Fangsana, lalu masuk fi jawfiha, pada bagian tengahnya. Jadi bukitnya tadi sudah tidak utuh lagi. Wa hiya qa'imatun 'ala saqin wa fi saqiha, ini bicara tentang apa tadi ya, tentang pohon tadi ya. Wa fi saqiha kuthubun katsira, pada betisnya ada gundukan-gundukan yang banyak. 307 wa haddatsa Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi tarafi tal'atin. Tal'ah ini apa yang tinggi dari tanah, sesuatu bukit atau sesuatu gundukan. Min wara'il arji, al-arji nama satu desa. Wa anta dhahibun ila hadbatin, dan engkau pergi kepada hadbah, gunung. Inda dzalikal masjid, yang di dekat masjid tersebut. Qabrani ila hadbatin, menuju ke gunung. Inda dzalikal masjid qabrani, di samping masjid itu ada 2 kubur, au thalathah, atau 3 kuburan. Alal kuburi radamun, di atas kubur ada beberapa tumpukan, min hijarah, dari batu-batu. Radam itu adalah batu-batu besar. Jadi tumpukan batu-batu besar disebut radam, bukan batu-batu kecil. An yaminit tariqi inda salamatit tariq. Salamat itu cabang-cabang tariq, jalan. Baina ulaika salamati kana Abdullah yaruhu minal arji ba'da an tamila syamsu bil hajirah. Hajirah itu waktu zuhur. Fa yusalli adh-dhuhra fi dzalikal masjid. Kenapa dia salat di situ? Karena melihat Nabi salat di situ. Nah, ini yang tidak disukai oleh Sayyidina Umar. 308 qala Abdullah wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda sarahatin. Beliau itu tinggal singgah pada sarahatin. Sarahat tadi apa tadi ya? Lupa saya. Gunung kayaknya. Nanti saya cari lagi, saya lupa. Syajar. Oh tadi udah ya, syajarah azimah ya, pohon yang besar. Kalau gunung tadi hadbah tadi ya. Tapi mufradnya banyak yang baru ini ya. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda sarahatin, pada pohon-pohon yang besar, syajarah azimah. An yasarit tariqi fi masilin, pada tempat aliran air, tuna harsha. Harsha gunung, nama satu gunung di bawah gunung Harsha. Dzalikal masilu lasiqun bi qura'i Harsha. Qura' ini tempat seperti Qura'ul Ghamim, Qura'ul Harsha. Bainahu wa bainat tariqi qaribun min ghalwatin. Ghalwah itu adalah ghayatu bulughis sahmi. Di bawah ada ya. Ghalwah itu adalah ghayatu, puncak, bulughis sahmi, sampainya anak panah. Jadi kalau kita melemparkan panah, itu sampai kemana, itu namanya ghalwah.
Nah, itu kira-kira berapa? Qila qadru thulutsai mil, sekitar 2/3 mil. 1 milnya sekitar 2 kilo. Nah, maka ini 2/3 dari 1 mil. Itu adalah ghayatu bulughis sahmi. Wa kana Abdullah yusalli ila sarhatin wa hiya aqrabu sarahati ila tariq wa hiya atwaluhun. Yang paling panjang maksudnya paling tinggi ya. Jadi tawil kalau untuk pohon ya tinggi, untuk manusia tinggi. 309 wa yaqulu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu fil masir alladhi fi adna marrid dhuhran. Tempat lagi. Qabla al-Madinah hina yahbitu minas safrawat. Tempat lagi. Yanzilu fi batni dhalikal masili an yasarit tariqi wa anta dhahibun ila makkah laysa baina manzili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina at-tariqi ila ramyatin bihajarin. 310 qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu bi dhituwa. Tempat lagi. Wa yabitu hatta yusbih thumma yusalli subha hina yaqdumu Makkah, ketika datang ke kota Makkah. Wa musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalika ala akamatin ghalidatin, pada satu gundukan yang keras. Laisa fil masjidil ladzi buniya thamma walakin asfala min dzalika ala akamatin ghalidatin. Ini sebenarnya cerita-cerita begini paling bagusnya dihapus semuanya karena ini mukhtasar, ringkasan ya. Tapi saya nggak ngerti kenapa penulisnya ini malah menampilkannya secara lengkap padahal ini mukhtasar. Wallahu alam. 311 wa kana Abdullah yuhadditsu inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaqbala, menghadap kepada furdatail jabal, di bawah ada madkhalat tariq, tempat masuknya jalan ke arah gunung. Alladhi bainahu wa bainal jabalid tawil nahwa al-Ka'bah faja'ala al-masjid alladhi buniya thamma yasar al-masjidi bitarafil akamati wa musalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam asfala minhu 'ala al-akamati as-sauda tad'u min al-akamati 'ashrata adhru'in. Kamu tinggalkan dari bukit tadi sebanyak 10 hasta. 10 hasta berarti 5 meter ya, karena satu hastanya setengah meter. Au nahwaha. Thumma tusalli mustaqbilal furdataini minal jabalil ladzi bainaka wa bainal Ka'bah. Jadi saking perhatiannya terhadap tempat-tempat salat Rasul itu sampai diukur dengan meter, dengan hasta dan sebagainya ya. Tapi sebagaimana perkataan Sayyidina Umar, ini bukan termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepati di mana Nabi salat selalu mampir di situ, di mana Nabi kencing selalu kencing di situ. Ini tidak termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sudah jam 6 lebih, Ustaz. Ada pembahasan betul? Fadhal. Sujud sahwi, waktu sujud membaca doa apa? Dalam kitab-kitab fikih, subhana man la yanamu wa la yashu. Tapi tidak ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sah tidak? Ya sah. Tetapi lebih bagus kita mengucapkan apa yang kita ucapkan biasanya ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, atau doa-doa sujud yang lain. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan sangat jelas sekali, wa sajada mithla sujudihi, dan beliau sujud semisal persis dengan sujudnya. Mithla dalam bahasa Arab menunjukkan apa? Persis, betul-betul. Dan itu yang dipilih oleh guru-guru kami, yaitu sujudnya membaca bacaan dengan sujud biasanya persis. Tapi kalau mau pakai subhana man la yanamu wa la yashu tidak ada masalah. Yang penting tidak meyakini sebagai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Waktu duduknya sama, membaca doa Rabbighfirli, Rabbighfirli. Karena perlakuannya persis betul-betul ya. Jadi sujudnya persis, kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Jadi bukan duduk diam saja, tidak. Tidak ada gerakan di dalam sholat diam, itu tidak ada.
Nah, tentang perbedaan keutamaan beberapa masjid juga. Nah. Itu terus kita tahu masjid yang lebih jauh itu lebih utama karena ada kapasitas itu memilih akhirnya sering ke masjid yang lebih jauh daripada yang lain. Kalau ada masjid yang dekat, maka sunnahnya kita salat di masjid yang dekat. Adapun masjid yang lebih lama, lebih utama, itu penerapannya adalah ketika misalnya kita singgah, kita pilih singgah di masjid yang lebih kuno tadi. Jadi bukan dari rumah kita melewati masjid yang dekat, kemudian ditinggalkan menuju ke masjid yang lebih jauh. Karena dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan liyusalli ahadukum fil masjidil ladzi yalih. Hendaklah seseorang itu salat di masjid yang dekat dengan dia. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat Tabarani seingat saya. Meskipun perintahnya menurut para ulama bukan perintah wajib, perintah sunnah. Wala yatba'il masajid, jangan mengikuti atau membuntuti masjid-masjid yang jauh sana ganti-ganti, jangan begitu. Nah, itu larangannya larangan makruh, ya, tidak sampai kepada haram. Monggo Ustaz. Salat sunat itu pilih yang di masjid atau di rumah? Salat sunnah lebih utamanya di dalam rumah masing-masing, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati salatul mar'i fil baitihi illal maktubah. Sehingga paling bagus kalau kita mendengar azan segera wudu, kemudian salat sunnah di rumah. Habis itu kemudian berangkat ke masjid. Nah, kalau di masjid ternyata masih belum qomat, kita salat lagi. Tapi kita sudah meletakkan salat sunnah qabliyah kita di dalam rumah. Itu lebih utama. Dan ini termasuk satu sunnah yang jarang dilakukan orang. Rata-rata orang salat sunnah qabliyah di dalam masjid, padahal lebih utama di dalam rumah masing-masing. Hubungannya dengan menanti salat sama juga, kita datang ke masjid menanti salat. Di rumah itu apa sudah diatur gitu ya? Tetap di rumah, karena salat yang lebih besar pahalanya salat di rumah. Dan nanti setelah kita datang ke masjid, kita dapat fadilah menunggu salat juga. Kecuali kalau wudunya tidak segera, adzan tidak segera wudu, maka begitu kita wudu langsung aja ke masjid. Karena kalau kita salat sunnah di rumah dulu, nanti kita tidak akan mendapatkan fadilah apapun. Fadilah menunggu tidak dapat, fadilah takbiratul ihram tidak dapat. Tapi saya ini bicara orang yang semangat untuk cari kebaikan. Begitu adzan terdengar langsung wudu. Setelah wudu langsung salat sunnah di rumah, baru kemudian ke masjid. Dan tentunya para asatid ini lebih pantas untuk semangat daripada orang yang bukan asatid. Insyaallah. Di hadis itu kan melakukan perjalanan sudah dianggap. Ya. Kalau yang tadi sholat di rumah itu sudah dianggap. Di rumah belum, karena mulai dianggap sholat itu ketika keluar. Tapi dia sholat di rumah ini pahalanya 25 kali lipat daripada sholat sunnah di tempat yang terlihat orang banyak. Nah, pilih pahala 25 apa pahala 1? Kalau pahala 1 sholat sunnahnya di masjid, kalau pahala 25 sholat sunnahnya di rumah masing-masing. Monggo Ustaz. Salat witir, duha, gimana? Mazhab Syafi'i mengatakan aqallul witri rakaatan, aqallud duha rakaatan. Salat duha minimalnya 2 rakaat. Wa aktsaruhu 8, paling banyak 8 rakaat. Maksudnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat duha di rumah beliau, pada waktu Fathu Makkah, kemudian didatangi oleh Maimunah, oleh Ummu Hani waktu itu salat duhanya 8 rakaat. Nah, itu yang paling banyak yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang dimaksud adalah salat sunnah mutlak yang dilakukan di waktu duha, maka itu tidak terbatas. Ini sudah ngantuk Ustaz anunya. Jadi sudah cukup insyaallah taala.
Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.